Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andika. Senang sekali bisa menyapa teman-teman lagi. Nah, karena banyak sekali teman-teman yang bertanya bagaimana sih cara bisa membangun rumah sendiri di usia yang masih muda. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, jadi baru saja saya sudah menyelesaikan proses pembangunan rumah. Sebenarnya kalau teman-teman tahu mungkin banyak sekali ya di Indonesia khususnya anak-anak muda yang mereka masih di usia 20-an sudah bisa membangun rumah sendiri dari uang mereka sendiri. Tapi mungkin video ini saya tujukan ke teman-teman yang uh, pengen juga, yang mungkin punya mimpi juga untuk membangun rumah dan belum tahu gimana caranya atau tips-tipsnya. Nah, di sini saya akan berbagi. Uh, Mungkin beda cerita kalau kalian lahir dari keluarga yang kaya atau mungkin kalian memang sudah merintis bisnis sejak lama, mungkin itu akan menjadi cerita yang lain dan pasti itu bukan kapasitas saya. Nah, kalau misalkan kita punya background yang sama, kita berasal dari keluarga yang mungkin sederhana dan juga kita merintis dari nol dan juga kita mungkin masih takut ya untuk memulai bisnis dan kita hanya bisa mengandalkan kemampuan diri untuk bekerja dengan pemerintahan atau dengan perusahaan. Ada beberapa tips yang akan saya bagikan supaya teman-teman bisa memaksimalkan potensi teman-teman untuk bisa membangun rumah di usia yang sangat muda. Oke, tips yang pertama adalah teman-teman harus punya niat. Nah, jadi kalau misalkan kita punya uang banyak ya, kita punya uang banyak tapi kita tidak ada niat, mungkin uang itu akan kepakai untuk keinginan kita yang lain. Jadi sebagai orang ya, sebagai manusia biasa, kita pasti ingin punya hal-hal lain seperti mobil atau mungkin jalan-jalan ke luar negeri dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman tidak ada niat, tidak ada tekad untuk membangun rumah impian, maka itu akan sedikit sulit. Nah, jadi waktu itu saya benar-benar bertekad ya. Saya punya tekad untuk membangun rumah. Jadi di 2 tahun terakhir saya benar-benar mengurangi gaya hidup yang hedonis, yang biasanya saya suka berbelanja dan sebagainya. Itu benar-benar saya kurangi karena saya punya tekad tadi, saya punya niat. Kemudian tips yang kedua adalah cari kerja tambahan. Nah, misalnya teman-teman sudah bekerja di pemerintahan atau di sebuah perusahaan, kan untuk jam normalnya, jam kerjanya biasanya sampai sore ya, sampai sore atau sampai jam 6 sore. Nah, teman-teman coba dalam waktu 2 tahun paksakan diri atau korbankan waktu teman-teman selama 2 tahun itu untuk mencari pekerjaan tambahan sampai malam. Nah, gunakan waktu jam 6 sore ini sampai jam 12 malam untuk mencari penghasilan lain. Ada banyak sekali website atau cara-cara untuk teman-teman ini bisa memaksimalkan waktu malam untuk mendapatkan pekerjaan lebih. Nah, jadi itu yang saya alami teman-teman, dari pagi sampai malam. Jadi tidur memang sedikit, ada yang harus dikorbankan yaitu masa-masa muda kita. Nah, tapi kalau memang kita punya tujuan yang besar, memang ada harus yang dikorbankan apapun itu ya teman-teman. Nah, jadi selama 2 tahun itu saya benar-benar tidurnya sedikit, kemudian sering capek dan benar-benar ya sedikit stres. Nah, jadi kita harus benar-benar berkorban untuk menahan diri ya, menahan diri untuk jalan-jalan ataupun menahan diri untuk membeli barang-barang yang branded. Seperti contohnya laptop saya saja masih laptop yang jadul, kemudian HP saya juga HP yang standar. Mungkin kalau kita turuti keinginan kita untuk membeli iPhone ataupun MacBook ya, nah mungkin itu bisa, tapi nanti konsekuensinya mimpi kita untuk membangun rumah itu akan sedikit terhambat. Kemudian tips yang ketiga, coba teman-teman kalkulasi atau desain rumah teman-teman sendiri. Nah, biasanya kalau proses membangun rumah itu ada 2 tipe teman-teman. Pertama tipe borongan dan kedua adalah tipe kita benar-benar menyewa tukang dan juga membeli materialnya sendiri. Nah, kalau saya sendiri, saya memilih tipe yang kedua. Jadi saya membeli material sendiri dan juga menyewa tukang. Nah, di situ kita bisa benar-benar memanajemen atau menganalisis kira-kira pengeluaran apa saja yang dibutuhkan, kemudian kira-kira bagian mana saja yang harus diprioritaskan, seperti itu. Nah, waktu itu saya bertahap, jadi tidak langsung jadi ya, mungkin itu lama sekitar 4-6 bulan karena itu benar-benar bertahap seperti itu. Dan ada momen dimana saya break sekitar 1 bulan atau 2 bulan. Nah, ada juga momen dimana saya
menggunakan hanya 2 tukang saja. Nah, jadi teman-teman sendiri yang tahu bagaimana budget teman-teman atau keuangan teman-teman. Nah, jadi jangan sampai teman-teman nanti berhenti di tengah-tengah proses pembangunan ataupun memprioritaskan hal-hal yang sebenarnya bisa dikesampingkan seperti itu. Nah, juga pemilihan material kalau bisa jangan yang terlalu mahal. Jadi ada yang murah, kemudian sedang, sedikit mahal, dan juga pasti ada yang sangat premium. Nah, kalau saya pribadi biasanya saya memilih yang tidak terlalu mahal. Contohnya untuk material granit atau atap atau apapun itu, saya memilih yang kualitas tidak terlalu tinggi, jadi di bawahnya tapi juga tidak terlalu rendah. Itu juga sangat berpengaruh pada total budget pengeluaran kita, teman-teman. Nah, kemudian tips yang ketiga ini mungkin pengalaman pribadi ya, secara spiritual. Jadi memang harus ada doa. Kalau saya pribadi, saya benar-benar ada tirakat kalau bahasa Jawanya ya, yang saya lakukan supaya proses itu lancar di usia muda seperti ini. Dan memang dari keluarga yang sederhana, dari nol, memang sedikit challenging ya untuk bisa membangun rumah. Nah, pastinya saya percaya ya, kalau kita dibantu dengan doa ataupun tirakat kalau dalam bahasa Jawanya, semua proses pembangunan akan lancar apapun itu, termasuk proses membangun rumah. Teman-teman, saya akan menambahkan kenapa sih kita harus memilih untuk membangun rumah sedini mungkin. Nah, pertama, karena menurut saya harga rumah semakin kesini itu nanti akan semakin mahal. Jadi kalau bisa itu benar-benar dimulai sejak dini ya, sedini mungkin, supaya kita punya investasi dalam bentuk properti itu. Kemudian yang kedua, nah biasanya teman-teman nanti kalau sudah menikah itu kebutuhannya akan banyak ya. Saya berpikir nanti punya anak, untuk menyekolahkan anak, kemudian untuk berkeluarga dan lain sebagainya. Nah, saya berpikir itu membutuhkan dana yang cukup banyak. Jadi mumpung masih muda, masih sendiri, kita masih bisa mengatur keuangan sendiri, saya benar-benar menyisihkan tabungan saya ini untuk membangun rumah, teman-teman. Tapi kembali itu pilihan teman-teman ya. Nah, itu saja tips-tips dari saya. Semoga teman-teman yang menonton video ini bisa mempunyai atau membangun rumah idaman teman-teman sesegera mungkin. Dan kalau masih ada pertanyaan tentang tips atau mungkin kendala-kendala proses dalam membangun rumah, teman-teman bisa tanyakan pertanyaan kalian di kolom komentar. Itu saja dari saya dan semoga bermanfaat video kali ini. Never stop learning. Bye-bye.